Ketika diperkenalkan oleh Denis, Nike kepada Mbak Nini, kelihatannya tiada kecurigaan sedikit pun di wajah Mbak Nimri. Terlebih lagi setelah Denis berkata kepada Nike bahwa Mbak Nindi itu kakaknya. Wajah cantik Nike semakin cemerlang di mata Denis. Setelah melihat-lihat ruang kerja untuk Nike nantinya, kelihatan sekali Nike bersemangat untuk bekerja di perusahaan itu, sekaligus akan menjadi kekasih tercinta Denis. Ruang kerja Nike itu bersatu dengan ruang kerja Denis. Kebetulan di samping pavilion itu ada ruangan nganggur, maka Denis menyuruh tukang tembok untuk menjebol dindingnya dan dipasang pintu menuju pavilion. Ruang itulah yang akan dijadikan ruang kerja Denis, sementara Nike pun akan bekerja satu ruangan dengannya. Sedangkan karyawan yang 10 orang itu akan bekerja di ruang kerja lain, yakni di ruang yang tadinya pavilion itu. Yang jelas, Nike akan dijadikan target selanjutnya oleh Denis dengan keseriusannya, yaitu sampai jenjang pernikahan, bukan sekedar tempat untuk senang-senang saja. Kemudian Nike pun diantar pulang ke rumahnya kembali. Sesampainya di rumah Nike, Denis tidak ikut turun karena harus segera berangkat ke puncak. Di hari Sabtu begini, biasanya jalan menuju puncak itu macet. Karena itu Denis harus berangkat lebih awal dari biasanya. Menjelang jam 5 sore, Denis baru tiba di depan villa Mbak Sabrina. Di depan villa yang dikelilingi pagar hidup tinggi atau bambu itu, sudah ada mobil yang lebih mahal daripada mobilnya. Di ambang pintu depan villa, tampak Mbak Sabrina sudah berdiri dalam gaun yang lumayan aduhai. Gaun hitam yang sangat menarik, sehingga Denis bisa menyaksikan keindahan di dalamnya secara samar-samar. Memang Mbak Sabrina jauh berbeda jika dibandingkan dengan Mbak Nini. Mbak Sabrina ini berperawakan tinggi langsing, namun jelas bahwa Mbak Sabrina ini awet muda. Sementara wajahnya pun lebih cantik daripada wajah Mbak Nini. Sehingga kalau Mbak Sabrina berdampingan dengan Mbak Nini, kelihatannya Mbak Sabrina seperti adiknya Mbak Nini. Padahal sebaliknya, Mbak Sabrina lebih tua daripada Mbak Nini. Gak susah nyari villa ini, walaupun masuk ke dalam jalan kecil, sapa Mbak Sabrina dengan senyum manisnya. Denis bahkan sempat bengong menyaksikan kecantikan dan kawat mugaan kakak seayah berlainan ibu itu. Kenapa malah bengong? Tanya Mbak Sabrina sambil memegang kedua pergelangan tangannya. Sulit dipercaya bahwa Mbak seumuran dengan Mamis, karena Mbak tampak seperti belum 20 tahun, sahut Denis. Syukurlah kalau aku tampak muda di matamu, sahut Mbak Sabrina sambil mengajaknya masuk ke dalam villa. Sopirnya nunggu di mana? Tanya Denis. Aku nyetir sendiri, dak bawa sopir, soalnya ini kan sangat pribadi, sangat rahasia. Sebaiknya sopir jangan sampai tahu, sahutnya. Iya ya, tanggap si Denis sambil duduk di sofa ruang tamu villa. Rencananya kita mau nginap di sini sampai Senin pagi kan? Tanya Mbak Sabrina sambil ikut duduk menghadap ke arah Denis. Apapun keputusan Mbak, Denis ikut, sahutnya. Mbak Sabrina pun seperti sudah tidak sabar, langsung saja memulainya secara perlahan. Awalnya Denis merasa agak risih, karena biar bagaimanapun juga, Mbak Sabrina itu adalah kakak sulungnya dari pihak papanya. Tapi berkat keuletan dan konsistensi dari ulah Mbak Sabrina, suasana pun menjadi cair. Dan tanpa ragu lagi, Denis pun membawa Mbak Sabrina menuju pintu kamar yang sudah terbuka, pintu yang Mbak Sabrina tunjuk. Di kamar itulah, Mbak Sabrina memperlihatkan semuanya. Tanpa basa-basi lagi, Denis pun mengikuti alur yang diinginkan oleh Mbak Sabrina, yang memang sudah direncanakan dari beberapa hari sebelumnya, di mana Mbak Sabrina berharap agar segera bisa mendapatkan momongan. Hingga ketika sudah saatnya, Mbak Sabrina kemudian memberikan satu isyarat pada Denis dengan kedipan matanya. Denis pun mengerti dan paham dengan isyarat itu, karena Denis kan sudah sangat berpengalaman. Spontan mereka pun bahu-membahu saling membantu untuk bisa mencapainya dengan sempurna seperti tujuan mereka berdua. Permainan itu berlangsung cukup lama, tetapi baik Denis maupun Mbak Sabrina tidak pernah mengenal kata lelah dan menyerah. Mbak Sabrina tampak begitu berbahagia di kala itu. Aku makin sayang sama kamu Denis, sayang sekali Den, bisik Mbak Sabrina. Mbak Sabrina benar-benar penuh semangat, menandakan kalau dia serius ingin mendapatkan momongan itu dari Denis.
Tapi kali ini Denis ingin mengikuti ajaran orang-orang bahwa kalau untuk tujuan memberikan kalian keturunan, Denis harus mengusahakan agar ketika sampai puncaknya itu harus bisa berbarengan dengan pasangan. Maka diam-diam Denis terus memperlihatkan perilaku Mbak Sabrina. Dan ketika ia mulai ada tanda-tanda akan sampai, Denis pun dengan segera berusaha untuk mengejarnya. Denis memang sudah cukup berpengalaman untuk mengulur atau mempercepat masa-masa atau saat-saat seperti itu. Lalu terjadilah sesuatu yang terlalu indah dan sulit dijelaskan dengan kata-kata itu. Di mana saat itu, Denis dan Mbak Sabrina secara bersama-sama berhasil meraihnya dengan sangat sempurna. Terima kasih sayang, mudah-mudahan aku bisa berhasil memperoleh impian itu dari kamu ya sayang, ucap Mbak Sabrina. Tapi tiada jaminan langsung jadi loh Mbak, mungkin setelah puluhan kali, barulah Mbak bisa mendapatkannya, sahut Denis. Ya pokoknya diulang terus sampai jadi. Kamu mau kan sayang? Tanya Mbak Sabrina dengan ekspresi penuh permohonan. Tenang saja Mbak, aku akan terus mengikuti apa yang Mbak mau dimanapun dan kapanpun juga, sahut Denis dengan semangat. Beberapa saat kemudian, Denis kita makan malam di luar yuk, sekalian cari makanan untuk persiapan selama kita di sini. Siapa tahu tengah malam kita lapar lagi, kata Mbak Sabrina. Oke Mbak, sahut Denis. Pakai mobilmu saja ya, gak usah dua-dua mobilnya. Iya Mbak, kalau kebetulan lagi sulit parkir malah jadi pusing nanti jika bawa mobil dua, sahut Denis. Tak lama kemudian, Mbak Sabrina sudah duduk di samping kiri Denis dalam mobil yang tengah dikemudikannya di jalan raya itu. Pertemuan selanjutnya sih, aku mau datang aja ke tempatmu. Di rumahmu hanya ada kamu dan Mindy saja kan, ucap Mbak Sabrina membuka pembicaraan. Ada satpam 7 orang yang bergiliran tugasnya jadi 3 shift. Ada pembantu juga 2 orang. Semuanya perempuan Mbak, ucap Denis. Satpamnya juga perempuan? Iya Mbak, semuanya direkrut oleh Mbak Ninggi. Ketujuh satpam itu mantan murid Mbak Ninggi semua. Oh iya, Mindy waktu masih gadis kan pelatih bela diri, ucap Mbak Sabrina. Iya Mbak, pembantunya yang seorang perempuan normal, tapi yang satu lagi cebol Mbak. Sampai tingginya semeter gak sampai raja. Kenapa pilih pembantu yang cebol segala? Aku yang terima Mbak, soalnya kasihan ingin dapat pekerjaan. Nyari kesana sini gak ada yang mau terima. Setelah bekerja di rumahku, ternyata dia rajin, gesit dan jujur Mbak. Tapi kalau mau ngambil yang letaknya tinggi-tinggi, takkan bisa kan? Lalu dikasih tugas, apa saja perempuan itu? Tanya Mbak Sabrina. Nepel, jalanin vacuum cleaner, jalanin mesin cuci, membersihkan taman dari rumput dan lain-lain. Pokoknya yang terjangkau olehnya aja, jawab Denis. Bagus juga Sir, kita memang harus punya perasaan kasihan kepada orang-orang yang punya kekurangan, ucap Mbak Sabrina. Iya Mbak, umurnya sudah 30-an, tapi masih kayak usia sekian tahun, sahut Denis. Kasihan ya, nanti aku mau nitip duit buat dia, duit sedekah, ucap Sabrina. Iya Mbak, dia hidup sebatang kara di dunia ini, tidak punya orang tua lagi, saudara pun tak punya, ucap Denis. Han, ternyata kamu seorang yang pemurah juga ya, ucap Sabrina. Denis cuma tersenyum menanggapi ucapan dari Mbak Sabrina itu. Tiba-tiba Denis teringat pengalamannya saat dengan pembantu yang barusan dibicarakan itu. Pembantu itu bernama Ime, yaitu pada suatu sore. Ketika itu Denis merasa letih sekali karena seharian ikut menata pavilion yang akan dijadikan kantor itu. Saat itu Mbak Nindi sedang pulang dulu ke rumahnya untuk menata rumahnya yang sedang direnovasi sedikit-sedikit. Tentu aja dengan berbekal uang pemberian dari Denis di luar gaji tetapnya, supaya rumahnya jangan terlalu sederhana dan serba kekurangan perlengkapannya. Saat itulah dipanggilnya Ine itu oleh Denis ke kamarnya. Baik. Berat badanmu berapa? Tanya Denis. 38 bos, sahut wanita Inai yang terkadang kelihatan lucu itu. Kalau gitu injakin panggungku ya. Pada sakit-sakit ini, pinta Denis. Kakimu bersihkan? Tanya Denis lagi. Bersih bos, jawabnya. Ya sudah injekin bagian kaki dan panggungku ya, ucap Denis. Siap bos, jawab Inai pun mulai berdiri di atas kaki Denis sambil berpegangan ke dinding. Kemudian ia berjalan dari kaki sampai ke panggungnya, turun lagi ke kaki.
naik lagi ke arah panggung. Tidak terasa berat, malah kena. Saat itu Inai menggunakan dastuar yang terbuat dari bahan kaos, sehingga Demis bisa melihat apa yang dipakai Inai lainnya. Tetapi siapa sangka, pikiran Demis mulai iseng. Demis merasa penasaran dengan wanita seperti Inai itu. Pikiran itu semakin lama, makin membuatnya jadi semakin penasaran. Maka Denis pun mulai memancingnya. "Kamu bilang pernah punya suami ya, Nai? Terus sejak kapan jadi jam 2? Tanya Denis. "Sudah lebih 5 tahun saya menjam 2, bos," jawabnya. "Kenapa bisa bercerai?" tanya Denis. "Tidak cocok aja sama sifatnya, bos. Tiap hari kerjanya marah-marah melulu," ucapnya. "Mantan suamimu orang kecil juga seperti kamu, Nai?" tanya Denis. "Iya sama, bos," jawabnya. "Punya keturunan gak darinya?" tanya Denis. "Gak, bos." "Wah, pasti anak Don, karena belum pernah turun mesin," ucap Denis. "Hei, gak tahu, bos. Mamanya bos mau cobain," tanya Inai. Denis agak kaget juga mendengar ungkapan Inai itu. "Mau, Nai, mau," sahut Denis spontan. "Coba kamu turun dulu." Inai pun turun dari panggung Denis, tapi masih berdiri di atas bed ketika Denis membalikkan badannya. "Kapan terakhir kamu melakukannya?" tanya Denis sambil memperhatikan wanita itu. "Sejak cerai sampai sekarang, saya belum pernah lagi, bos," sahut Inai sambil duduk bersila di atas bed. Denis pun ikut duduk dan menyuruh Inai mendekat. Inai menurut saja dan duduk membelakangi Denis. Dengan cepat Denis berusaha agar Inai terbawa suasana yang indah, dan hari itu adalah pengalaman terbaru dari Denis dalam hidupnya. Karena Denis berpikir bahwa milik wanita itu, seberapapun tinggi dan berat badannya, pastilah sama-sama bisa dipakai olehnya. Inai pun seolah ingin membuktikan bahwa meski dirinya tidak seperti wanita pada umumnya, dia sangat antusias dan penuh semangat. Dia sepertinya tidak kelihatan letih. Dia tetap lincah memberikan yang terbaik pada sang bos. Dan pengalaman inilah yang menurut Denis sangat mengesankan sekali. Inilah pengalaman paling gokil baginya. Namun akhirnya Denis tiba juga di detik-detik menjelang puncaknya. Dan ternyata menurut dari pengalamannya selama ini, apa yang terjadi saat itu malah jauh mengesankan baginya. Denis masih ingat semuanya itu, bahwa perempuan yang bernama Inai itu telah membuatnya bahagia sekali. Karena itu, Denis tak ragu untuk memberinya bonus yang lumayan banyak, supaya kalau kelak dia membutuhkan lagi, ia takkan malas-malasan. Tiba-tiba lamunan Denis terbuyarkan oleh suara Mbak Sabrina. "Kalau aku berhasil punya keturunan, pasti suamiku akan bahagia sekali," ucap Mbak Sabrina membuyarkan terawangan Denis tentang perempuan yang bernama Inai itu. "Dari suami Mbak yang pertama dahulu, Mbak sama sekali gak punya keturunan?" tanya Denis. "Enggak, waktu masih jadi istri dia, aku selalu dipasangi alat," jawab Mbak Sabrina menggeleng. "Kenapa?" tanya Denis. "Atas kesepakatan dia juga, aku tak boleh keturunan dulu selama kehidupan kami masih pas-pasan. Dan sampai bercerai, dia memang tidak pernah sukses mengadu untung. Tapi setelah menikah dengan Ablon, aku tidak pasang alat lagi," jelasnya. "Abre itu nama suami Mbak yang sekarang ya?" "Iya, namanya terasa asing di telinga kita ya." "Iya, Mbak." Tak lama kemudian mobil Denis sudah tiba di depan villa kembali, dan mereka mengulangnya kembali sampai lewat tengah malam esoknya put lagi, dengan harapan agar Mbak Sabrina bisa berhasil mendapatkan keturunan secepatnya. Akankah Denis berhasil menjalankan tugas dari Mbak Sabrina? Lanjut ke episode selanjutnya. Bersambung. Terima kasih, sampai berjumpa.